Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Biovlog Nusantara, channel yang membahas tentang budidaya ikan air tawar, khususnya di sistem biovlog, dan lebih khususnya lagi sistem biovlog nila ya, karena kita memakai nila semua. Nah teman-teman, hari ini saya akan mengaplikasi salah satu kolam saya, yaitu di diameter 2 yang airnya kurang lebih sekitar 2,5 kubik sampai 2,8 kubik ya. Kalau ketinggiannya itu 0,8 cm atau 80 cm, itu tingginya volume airnya sebanyak 2,5 kubik. Tetapi kalau sampai 90 cm sebanyak 2,8 kubik volume airnya. Nah teman-teman, ini saya akan mengaplikasi kolam saya. Ini saya air baru menggunakan metode terbalik atau ikan sudah ada di bawah. Nah, ini sudah saya karantina ya. Saya sudah karantina di tempat yang ini, kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, ini seharusnya memakai metode pertama. Terusnya memakai metode pertama, atau saya bentuk dulu airnya, saya fermentasi dulu airnya, simpan selama 1 minggu, baru saya turunkan ikan-ikan, karena ikannya saya karantina di tempat ini. Tetapi saya khusus buat untuk pemula supaya lebih gampang dia mengerti, dan titik amannya ya, titik paling aman bagi pemula adalah menggunakan metode kedua. Tadi salah, bukan metode pertama, metode kedua atau sistem terbalik. Nah, sistem terbalik itu sama saja dengan metode kedua. Jadi teman-teman, saya khusus membuat metode terbalik ini agar teman-teman itu berada di titik aman ketika melakukan aplikasi. Maksudnya apa? Karena jika memakai metode pertama, kita fermentasi dulu airnya, tetapi ikannya belum sehat baru kita masukkan, itu sangat berbahaya. Kalau masih ada jentik-jentik jamur, 1 ekor pun kalau masih ada yang jamuran, dan kita turunkan di air biovlog, wah itu bisa habis ikan-ikannya, karena akan berkembang biak begitu pesat ketika berada di kolam biovlog, karena di dalamnya itu ada penyumbur bakteri. Nah makanya saya mencontohkan tuh, hari ini saya memakai metode terbalik. Ini ikannya sudah saya karantina ya di kolam ini sebelumnya. Nah ikannya ini sebesar-besar korek gas. Oke, selanjutnya langkah pertama yang akan saya lakukan, kita akan panaskan molase ya. Baik teman-teman, ikuti terus videonya dan jangan lupa subscribe. Kita akan coba panaskan molase atau siram molase dengan air panas untuk mematikan patogen yang ngikut pada molase itu, untuk menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi. Karena jika ada patogennya, maka itu juga akan ikut tumbuh di dalam kolam kita. Karena molase ini adalah limbah dari tebu, makanya kalau saya wajib untuk menyiramkan air mendidih sebanyak 100% nah, air mendidihnya. Artinya jika molasenya setengah liter, maka saya akan menyiramkannya air panas sebanyak setengah liter juga ya. Itu ya, silahkan disimak videonya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah menyiram molase kental dengan air panas. Saya katakan molase kental karena ini masih murni molase, belum dicampur dengan air panas, makanya saya bilang molase kental. Dan ini sebanyak 250 ml ya. 250 ml. Jumlah air di kolam diameter 2 saya itu sebanyak 2,5 kubik ya, 2,5 kubik sampai 2,8 kubik. Tapi saya mengambil rata-ratanya 2,5 kubik. Jadi saya menggunakan molase kental itu sebanyak 100 ml per kubik dikali 2,5 kubik, berarti sebanyak 250 ml untuk molase kentalnya. Nah kemudian
saya wajib menyiramkan air panas sebanyak 250 ml untuk air panasnya ya. Nah, ini air mendidih ya. Kemudian kita aduk sampai merata. Dan mencair. Ini gunanya apa teman-teman? Gunanya untuk apabila jika molase itu ada patogen atau bakteri jahat, ini gunanya kita siram air panas agar bakteri jahat itu mati, karena akan sangat berbahaya jika langsung diaplikasikan turun ke kolam, karena itu akan berkembang biak. Saya sangat berhati-hati dalam melakukan aplikasi, baik itu berupa tempatnya yang memang betul-betul steril, embernya yang betul-betul steril. Saya sangat berhati-hati karena jika ada bakteri-bakteri jahat di situ maka akan mudah berkembang biak. Nah, begitu juga dengan molase. Saya wajib ya, aplikasi susulannya pun saya wajib melakukannya. Ini sudah merata ya, sudah mencair merata. Jadi saya tunggu beberapa saat agar dingin, kemudian saya turunkan di ember. Oke teman-teman, ikuti terus ya video saya, jangan di skip agar teman-teman tidak salah dalam memahami ya. Oke, kita lanjut untuk mengaktifasi bakterinya atau probiotiknya dengan molase yang sudah kita siram ke air panas. Ini ya teman-teman, ini molasenya. Coba kita periksa. Oh, masih hangat ya. Nah, ini masih hangat. Jangan langsung disiramkan diturunkan probiotiknya, berbahaya brother jika langsung menurunkan probiotik, karena probiotiknya atau bakterinya bisa mati. Jadi caranya supaya cepat dingin ya, tinggal tuang di wadah, kemudian ambilkan air yang ada di kolam. Ambil secukupnya ya, sesuai dengan wadah teman-teman. Ini tidak ada takaran khusus kalau untuk aktivasi ya, mungkin ini cukup. Jadi pastikan peralatan yang teman-teman pakai itu steril ya. Begitu juga dengan tangan teman-teman sendiri harus steril. Kita aduk sampai merata molasenya. Kemudian di sini saya memakai bakteri yang mengandung Bacillus dan Nitrobacter atau bakteri nitrifikasi ya, sebanyak masing-masing 2,5 gram. Saya memakai 1 gram per meter kubik ya. Hemat ya brother. Saya memakai 1 gram per meter kubik. Jadi untuk Bacillusnya itu 2,5 kubik, karena saya akan memakai volume air sebanyak 2,5 kubik. Jadi 2,5 gram untuk Bacillusnya. Kemudian bakteri nitrifikasinya itu saya pakai untuk sebanyak 2,5 gram juga. Jadi totalnya ini ada 5 gram ya. Total ada 5 gram. Jadi kalau teman-teman, ini probiotik yang saya riset sendiri ya, sudah 3 kali siklus. Kemarin saya janji untuk mengemasnya, tapi karena belum sempat ya brother, belum sempat. Kita harus ngurus izin jual. Nah, ini nanti contoh kemasannya kalau saya sudah mengemasnya ya. Untuk yang ini bakteri nitrifikasi yang warna pink, kemudian warna putih itu bakteri Bacillus. Ini
pemakaiannya sangat hemat ya. 1 gram per meter kubik itu sudah banyak sekali. Ketika sudah berjalan dan vlog sudah mulai optimal, saya cuma memakaikan 0,5 gram per kubiknya. Oke, selanjutnya kita aktifasi ya seperti biasa. Kita aktifasi ya kurang lebih 1 jam. Kalau teman-teman mau lebih bagus, kalau punya banyak waktu, itu bisa malamnya diaktifasi, besoknya baru dituang. Itu akan lebih bagus lagi karena bakterinya berkembang pesat, berkembang lebih banyak lagi. Ini saya cuma aktifasi 1 jam. Jadi teman-teman setelah menurunkan bakterinya itu, usahakan diaduk biar merata, karena biasanya itu akan menjadi gumpalan di bagian bawah. Jadi aduk dulu biarkan menyatu dengan air, kemudian diaktifasi ya. Oke, sambil kita tunggu 1 jam, sambil kita juga tunggu airnya penuh ya, belum penuh, sekitar 1 jengkal lagi. Nah, ini kita kasih jaring ini merusak pemandangan saja, tapi karena banyak sampah ya dari pohon bambu, makanya kita kasih jaring. Jadi brother, ini contoh kemasan yang per 100 gramnya ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan cepat rilis, saya bisa mendapatkan biang bakteri yang cukup sehingga saya bisa kemas, karena ini saya campur beberapa biang bakteri sehingga bisa mendapatkan pemakaian yang sangat irit, yaitu 0,5 gram sampai 1 gram maksimal per kubiknya ya. Jadi kalau teman-teman belum ada atau belum ada bakteri yang seperti ini ya, karena memang mungkin belum ada ya, teman-teman bisa pakai umumnya dulu aqua enzim bisa, tapi itu pemakaiannya cukup boros ya, sebanyak 10 gram per meter kubik ya, 1:10. 1:10. Kalau ini saya pakai 1 gram, tetapi bisa pakaikan saja itu dulu dicampur dengan bakteri nitrobakterinya, itu sel multi ya, merek sel multi. Oke ya. Oh iya teman-teman, saya lupa, ini garamnya 1 kg per meter kubik ya, saya lupa untuk memvideokan. Jadi ini di bawah sudah ada garam sebanyak 2,5 kg. Jadi untuk dosisnya semua nanti saya akan tuang di deskripsinya biar teman-teman mudah pahami. Insya Allah video saya ini mudah dipahami untuk pemula. Jadi nanti itu saya akan berikan lanjutannya setelah menuang probiotik yang sudah diaktifasi selama 1 jam. Jam 5 sore saya akan memberikan kapur dolomit ya, kapur dolomit. Jam 5 sore takarannya itu di 100 gram per meter kubik. Nanti saya tuang semua ya untuk takarannya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Setelah kurang lebih 1 jam kita aktifasi, kita akan lanjut menuang probiotik yang sudah kita aktifasi ya. Namanya aktivasi, artinya untuk mengaktifkan bakteri yang ada dalam kemasan, karena sudah lama dorman, makanya kita bangunkan. Jadi kita bangunkan, langsung dia dapat makanannya itu adalah molase. Nah ini fungsinya molase ya, makanan atau sumber karbon daripada bakteri itu sendiri. Oke, kita tuang sudah mulai sini, tuang secara merata ya. Jadi teman-teman, jika teman-teman memakai probiotik bubuk, itu sebaiknya diaktifasi dulu, jangan langsung dituang ke kolam.
aktivasi sekitar 1 jam paling cepat. Akan lebih baiknya jika sampai 12 jam. Jadi 12 jam sebelum pemberian ya teman-teman harus aktivasi, itu lebih bagus lagi. Jadi hal yang perlu Anda lakukan ketika aplikasi adalah puasakan ikan. Aplikasi pertama ya, ini aplikasi pertama, ikan dipuasakan, jangan beri makan sampai besoknya. Oke, di aplikasi susulan Anda bisa memberi makan 3 jam setelah aplikasi, tetapi syaratnya aerasi Anda harus kencang. Ini aerasinya masih kurang sebenarnya ya, masih kurang kencang. Ini seharusnya ini 5-6 titik ini, tapi masih 4 titik karena belum kita perbaiki instalasinya. Ini saya memberi makan besok ya. Untuk garamnya jangan dilupa ya teman-teman. Mohon maaf saya lupa videonya. Jadi garamnya itu waktunya bebas, bisa malam, pagi, atau sore. Setelah aplikasi bisa menyusul, tidak jadi masalah. Ini saya sudah memberikan garam 1 kg per meter kubik, sekitar totalnya itu sekitar 2,5 kg. Nah, untuk pemberian probiotik dan molase itu ya Anda harus tepat waktu. Artinya jangan memberikan ketika di sore hari, wajib di pagi hari. Jam 8 sampai jam 10 itu adalah waktu yang sangat bagus. Lewat dari jam 2 itu sudah kurang bagus, artinya pH itu sudah berubah, cenderung fluktuasi pH itu sudah naik. Nah, jadi teman-teman kalau di pagi hari itu terbalik ya, cenderung pH ketika di sore hari itu sudah menurun, karena probiotik dan molase itu sifatnya asam, maka perlu pemberiannya itu di pagi hari. Jadi pH tetap stabil, sore harinya baru diberikan kapur dolomit. Nah, kadang-kadang di sini teman-teman saya perhatikan banyak yang salah dalam pemberian bakterinya atau aplikasi pertamanya. Oke, untuk aplikasi susulannya silakan teman-teman ikuti. Saya akan memperlihatkan aplikasi susulan 4 hari kemudian. 4 hari kemudian itu bisa juga dengan 1 minggu kemudian sebenarnya, dengan takaran yang berbeda, dengan takaran yang sama. Tetapi untuk menjaga kualitas air saya agar cepat terbentuk vlognya, maka saya akan memberikan aplikasi susulan 4 hari kemudian ya. Silakan teman-teman ikuti terus videonya. Nah, 4 hari kemudian itu saya memberikan takaran setengah, 0,5 gram untuk probiotiknya. Kemudian molasenya itu berada di 50 ml per kubiknya. Oke, sebentar sore kita lanjut pemberian kapurnya. Jangan lupa subscribe, ikuti channelnya, kemudian bantu share-nya, bantu like-nya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar ya. Sore kita akan lanjut pemberian kapurnya. Nanti kita edit videonya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk pemberian kapurnya. Ini sudah jam 5 sore, sudah mulai mendung juga. Nah, ini di sini ada kapur sebanyak 250 gram. Ini saya pakai bukan kapur dolomit ya, tapi kalsium karbonat CaCO3. Jadi kalau teman-teman di lokasinya ada CaCO3 atau kalsium karbonat itu lebih bagus lagi, karena itu larut semua. Dan untuk menaikkan pH dan menjaga alkalinitas itu sangat bagus. Kalau kapur dolomit itu ya dia ada ampasnya, jangan diturunkan ya. Misalkan jangan diturunkan kalau ini larut semua. Ini sebanyak 250 gram ya, karena takarannya itu saya memberikan 100 gram per meter kubiknya untuk aplikasi pertamanya. Selanjutnya saya akan routing sekali seminggu ya. Sekali seminggu itu wajib memberikan kapur, dan di luar daripada dosis
sekali seminggunya itu saya masih memberikan 2 kali biasanya. Jadi dalam 1 minggu itu biasanya 2 sampai 3 kali biasanya, malah tergantung dari tingkat alkalinitasnya. pH jika berada di angka 7 atau 7,5 saya masih memberikan kapur atau kalsium karbonat itu kadang-kadang 20 sampai 30 gram per meter kubiknya. Itu untuk menjaga alkalinitas saya. Oke, kita aduk sampai merata. Nah, ini dia larut semua ya kalau pakai kalsium karbonat yang merek Omia. Merek Omia ya. Nggak ada tempatnya di sini. Nggak ada tempatnya di sini. Nggak ada kemasannya di lokasi yang satunya. Jadi kita pastikan ini meskipun disimpang dia tidak mengendap ampasnya. Beda dengan dolomit. Jadi saya memberikannya itu pertama 100 gram per meter kubik. Nah, ini volume airnya sekitar 2,5 kubik. Jadi saya berikan 250 gram. Oke, kita tuang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang secara merata. Sekarang ini kita jarang buat konten ya untuk vlognya karena sebagian kolam kita pakai pendediran dulu, pakai karantina. Macam ini kita pakai karantina dulu, lumayan banyak. Inilah bibit-bibitnya ini semua. Ini semuanya bibit, karena lumayan banyak pesanan. Dan ini udah warnanya mulai berubah menjadi putih. Ikuti terus video saya brother ya, jadi supaya tidak gagal paham. Soalnya ini mungkin hari keempat saya akan melakukan aplikasi susulan. Silakan ikuti untuk mengetahui takarannya. Video ini saya buat sengaja saya buat untuk pemula, ya, titik amannya bagi pemula. Makanya saya aplikasikan nanti setelah 4 hari kemudian di takaran berapa, 4 atau 5 hari ya. Silahkan ikuti terus channelnya. Jadi video ini saya beri judul aplikasi pertama part 1, kemudian nanti aplikasi keduanya itu mungkin part 2, aplikasi 2 part 2 dan seterusnya. Oke teman-teman, itu dia ya, pemberian kapurnya itu wajib di jam 5 sore. Di atasnya malam juga tidak jadi masalah, yang penting jangan pada saat matahari masih tinggi, karena itu bisa membuat ikan-ikan kita pada stres, pada kolaps malah. Karena ketika matahari masih tinggi itu pH cenderung masih di atas, masih tinggi. Nah, ketika pemberian kapurnya itu ya bisa saja dia lompat naik di 1 angka, dan itu sangat berbahaya. Itu bisa membuat ikan-ikan pada stres dan sakit, kemudian mati. Oke, mungkin cukup jelas. Silakan kalau ada mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa ikuti channelnya, bantu channel saya berkembang. Jadi video ini mungkin agak panjang, sengaja saya buat supaya saya tidak terlalu mengeditnya ya, karena biar teman-teman bisa mudah dipahami, karena memang ini khusus untuk takaran bagi pemula. Dan selanjutnya apa yang saya lakukan di beberapa hari kemudian itu saya akan tetap update biar teman-teman bisa pahami. Jadi ukuran ikan ini ya 1 jari, ada juga yang sudah ukuran korek gas. Oke, terima kasih sekali lagi, mohon bantu channel ini berkembang. Salam biovlog Nusantara, salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.